Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang fadailul a'mal, keutamaan atau sahih fadailul a'mal. Ya, hadis-hadis sahih tentang keutamaan-keutamaan suatu amalan. Dan satu bab sudah kita selesaikan, yaitu tentang keutamaan tauhid dan keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya, dengan keutamaan yang begitu banyak, dan itu pun masih sebagian dari keutamaan tersebut yang dituliskan oleh Asy-Syaikh pada bukunya. Atau bab yang kedua, pembahasan yang kedua adalah fadailu ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat tepat untuk disebutkan pada pembahasan yang kedua setelah pembahasan keutamaan bertauhid dan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena sangat erat kaitannya. Bahkan konsekuensi paling utama ketika seseorang telah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, konsekuensinya adalah harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Harus menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan memang sifat hamba atau sifat penghambaan yang paling menonjol jika seseorang dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala, itu dilihat dari sisi ketaatannya. Dalam urusan dunia saja, dalam urusan perbudakan misalnya, sifat yang paling menonjol ketika masih ada perbudakan, ya, hamba sahaya terhadap tuannya adalah ketaatannya. Dikatakan dia adalah dari sisi ketaatannya sudah diketahui bahasanya itu budaknya itu. Karena semua apa yang dia perintahkan, semua apa yang dia larang dia taati. Dan dia tidak punya pilihan kecuali apa yang telah ditentukan oleh tuannya. Itu ya terhadap hamba sahaya. Dan walillahil mathalul a'la, dan tentu ketaatan kepada Allah jauh lebih tinggi daripada itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah pantas bagi seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, ketika Allah sudah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan, apakah itu bentuknya perintah ataupun larangan, an yakuna lahumul khiyarah min amrihi, kemudian dia mengambil pilihan yang lain, ia membuat ketetapan yang lain. Itulah diantara gambaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Mengapa kita mesti menjadi hamba-hamba yang taat? Pertama tentunya karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebaik-baik bentuk dan memberikan kita kenikmatan yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Maka kita adalah manusia yang atau hamba yang paling banyak mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, paling banyak mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya untuk kita menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lainnya adalah sebagai bentuk kesadaran kita bahwasanya kita tidak punya daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita tidak punya daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang hamba sahaya yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki hak untuk memilih jalan lain kecuali apa yang telah ditunjukkan oleh tuannya, oleh majikannya. Ketika ada perintah, maka dia tidak punya hak untuk menolak. Ketika ada larangan, dia tidak punya hak dan kuasa untuk melakukan hal tersebut. Seperti itulah walillahil mathalul a'la, seorang hamba yang betul-betul taat kepada Allah
dia menyadari bahwasanya dirinya tidak ada daya dan upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena memang ketaatan adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang kali di dalam Al-Qur'an. Dan ketika Al-Qur'an menyebutkan satu perintah, maka dengan satu ayat itu sudah cukup menunjukkan pentingnya dan tingginya kedudukan hal tersebut. Apatah lagi ketika satu perkara telah berulang kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya dan berulang kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di antara ayat yang memerintahkan untuk seorang hamba menjadi hamba yang taat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan memang di antara hal yang senantiasa disebutkan bergandengan di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang selalu disebutkan bergandengan, yang kata para ulama kita, ketika salah satu di antaranya tidak dilaksanakan, maka hal yang lainnya juga tidak bermanfaat. Salah satunya adalah wa atiullaha wa atiur rasul. Senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergandengan di dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan ketika seorang hamba mengatakan taat kepada Allah, maka tidak akan benar ketaatannya kecuali dia mesti taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang lain, di antaranya wa aqimus shalah wa atuz zakah, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Senantiasa disebutkan bergandengan. Bahkan di antara program utama Abu Bakar As-Siddiq di awal kepemimpinan beliau adalah mendakwai orang-orang yang telah membedakan antara perintah salat dan perintah zakat. Karena ketika Rasulullah SAW meninggal, sebagian dari manusia ada yang sudah mengatakan zakat sudah tidak wajib lagi, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk didakwai mereka. Ketika mereka tidak mau menerima nasihat dan dakwah, maka kata Abu Bakar, la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Saya akan memerangi siapa-siapa yang membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Dan di antara yang paling banyak disebutkan bergandengan juga adalah apa yang kita menjadi pembahasan kita, wa atiullaha wa atiur rasul, yang menunjukkan dua-duanya harus berjalan bersamaan. Wala tawallau anhu, dan jangan kalian berpaling, jangan kalian berbelok menyelisihi apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Wa antum tasma'un, padahal kalian telah mendengarkan perintah dan larangan tersebut. Dan semboyan slogan yang senantiasa disebutkan oleh para sahabat ketika mereka telah masuk iman ke dalam hatinya terhadap Allah dan Rasulnya, semboyan mereka adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Setiap ada perintah dan larangan, mereka selalu menyambut dengan slogan tersebut, sami'na wa ata'na. Dan begitulah semestinya seorang yang beriman selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Jangan seperti orang-orang munafik dan orang-orang kafir yang justru sebaliknya, sami'na wa asayna. Ketika telah mendapatkan peringatan dari Allah dan Rasulnya, justru mengatakan kami dengar, tetapi wa asayna waliyadzubillah, kami mengkhianati, kami mengingkari, kami menyelisihi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan perintah untuk seorang hamba senantiasa memperbaharui dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah dalam hal berjihad. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman,
penuhilah, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasulnya memanggilmu, menyerumu pada hal yang akan memberikan kehidupan kepada kalian. Dan ini adalah ayat-ayat surah Al-Anfal dalam perkara jihad. Dianggap jihad itu adalah sesuatu yang panggilan untuk kehidupan. Kemudian di ayat yang lain yang termasuk ayat yang ma'ruf, surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada orang-orang yang berikan amanah untuk memimpin kalian. Dan dari redaksi ini juga dijelaskan oleh para ulama kita, ketaatan terhadap pemimpin yaitu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika dalam perkara yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki, tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Karena dalam ketaatan kepada Allah, Allah katakan wa atiullah, kemudian kepada Rasulnya wa atiur rasul. Adapun kepada ulil amri tidak diulangi lagi wa atiu ulil amri, langsung di redaksi ayat mengatakan wa ulil amri minkum. Di antara penjelasan para ulama kita bahwasanya menunjukkan ketaatan kepada pemimpin tidak tersendiri, tetapi harus berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayat-ayat yang lain yang sungguh tentunya sangat banyak ya, ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk seorang hamba menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Dan bagaimana bentuk gambaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi yang kita sebutkan pada ayat yang pertama, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi seorang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah sudah menetapkan satu ketetapan, an yakuna lahumul khiyarah, kemudian dia memilih ketetapan yang lainnya, maka itulah ketaatan. Jika itu sudah menjadi perintah, maka tidak ada pilihan lain kecuali dilaksanakan mastata'tum, dan ketika itu suatu larangan, maka tidak ada jalan lain kecuali ditinggalkan. Kemudian ketaatan kepada Rasulullah digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perintah, maka laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya maka jauhilah. Tidak ada pilihan lain kecuali harus dijauhi hal tersebut. Kemudian setelahnya barulah kita sebutkan beberapa fadail, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan bagi orang-orang yang senantiasa mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketundukan dan ketaatan kepadanya, mendahulukan segala apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala daripada keinginan manusia atau keinginan hawa nafsunya. Di antaranya taatullahi wa rasulihi min a'zami alamati al-iman. Taat kepada Allah dan Rasulnya atau tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya adalah satu tanda keimanan yang paling utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu tunduk pada apa yang aku bawa, sampai hawa nafsunya mengikut pada apa yang beliau bawa,
Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka disitulah diuji keimanan kita. Disitulah ingin dibuktikan ketaatan kita ketika kita diperhadapkan dengan satu ujian hawa nafsu. Ketika kita diperhadapkan pada hal yang merupakan perintah, sejauh mana kita menundukkan hawa nafsu untuk bisa melaksanakan perintah tersebut, dan ketika kita diperhadapkan satu larangan, sejauh mana kita menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa meninggalkan larangan tersebut. Maka begitulah kadar ketaatan kita kepada Allah SWT sebagai lambang, sebagai bukti keimanan kita, sebagai bukti kekuatan iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dikatakan seorang beriman sampai hawa nafsunya tunduk mengikut pada apa yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan bagi orang-orang yang taat yang kedua adalah taatullah wa rasulihi sababun lidukhulil jannah. Salah satu yang disebutkan sebagai sebab utama untuk seorang yang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itu hampir di semua ayat yang menunjukkan ketaatan kepada Allah selalu digandengkan dengan ketaatan kepada Rasulnya, karena memang tidak bisa dipisahkan. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga, khalidina fiha, yang dimana dia kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul 'azim, dan itulah kemenangan yang paling agung. Dan ini sesuai dengan salah satu dari hadis yang penulis sebutkan dalam kitabnya Fadailul A'mal, di mana Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Ini hadis yang sangat masyhur, sering kita dengarkan, bahwasanya Rasulullah menjaminkan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan memasuki syurga. Dan umat, kata umat terbagi dua, ummatud da'wah wa ummatul istijabah. Umat yang merupakan objek dakwah dan umat secara umum, baik yang muslim maupun yang kafir, masuk ke dalam konteks ummatud da'wah, umat yang merupakan objek dakwah. Dan ada ummatul istijabah, dan ada umat yang lebih khusus, yaitu umat yang telah menerima dakwah, umat yang telah berislam, umat yang telah bersyahadat. Dan boleh jadi dua-duanya dimaksud pada hadis ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan memasuki surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka ungkapan Nabi SAW, illa man aba, sungguh sangat mengherankan bagi para sahabat. Adakah yang tidak mau? Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Para sahabat ketika mendengarkan ada orang yang tidak mau masuk surga, tentu itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa mereka dengar. Adakah yang tidak mau masuk surga? Maka segera mereka bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah gerangan itu yang tidak mau masuk surga? Qal man ata'ani dakhala al-jannah. Rasulullah SAW langsung menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah. Beliau menyebutkan ketaatan sebagai sebab masuk surga. Dan memang ketaatan ini maknanya sangat luas, bahkan kurang lebih sama maknanya dengan takwa, kurang lebih semakna dengan Islam, istislam, ketundukan.
Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang menaatiku, maka dialah yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Maka siapa yang mengingkari, ingkar kepada aku, bermaksiat, menyelisihi apa yang beliau bawa, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga, meskipun dengan lisannya dia berteriak bahwasanya dia ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat yang dimaksud adalah ummatud da'wah, maka ketika ada mereka yang enggan adalah orang-orang yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak enggan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kekalnya adalah neraka. Jika umat yang dimaksud adalah umat istijabah, umat yang telah menerima dakwah tetapi masih digolongkan tidak mau masuk surga, adalah mereka yang sudah berislam tetapi masih banyak melakukan maksiat dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka makna dia tidak masuk surga adalah dia tidak masuk surga secara langsung, tetapi harus melalui proses di neraka terlebih dahulu, sebagaimana yang sudah biasa kita dengarkan. Jadi hadis ini sangat jelas bahwasanya di antara sebab utama seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana ketundukannya terhadap ya Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya, ya keutamaan yang lain, bahwasanya orang yang senantiasa berupaya untuk menyempurnakan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bersama dengan orang-orang terbaik, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya orang-orang yang telah mendapatkan jalan yang lurus minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, ya bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat, yang merupakan doa yang senantiasa kita minta di setiap rakaat salat kita. Di setiap kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Ternyata yang dimaksud diberikan nikmat tersebut adalah ditafsirkan di ayat ini, di surah An-Nisa ayat 69, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat, sebagaimana yang diminta di surah Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita, minan nabiyyin was-siddiqin, dari golongan para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang jujur dengan keimanannya, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman, dan merekalah sebaik-baik teman. Untuk bisa dikumpulkan dengan kelompok manusia-manusia pilihan, dengan golongan manusia-manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara jalannya adalah perbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segalanya, perintahkan urusan ya Allah dan Rasulnya daripada urusan dunia dan hawa nafsu kita. Kemudian keutamaan yang lainnya, taatullahi wa rasulihi fiha al-fawz wal falah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah jalan menuju kemenangan, adalah jalan menuju kemenangan dan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang
mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqih, dan bertakwa kepadanya. Dan kurang lebih semuanya semakna itu. Kata taat, khasyah, takwa, semuanya semakna, meskipun kadang memiliki makna-makna khusus tersendiri. Faulaika humul faizun, maka mereka itulah para orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang mulia, orang-orang yang beruntung. Kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya adalah gerbang untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana kita paham bahwasanya sebab untuk seseorang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah karena banyaknya amalannya, illa kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah dia dapatkan. Dan di atas jalan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lewat ia menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tunduk dan patuh pada perintah dan larangannya. Sebagaimana firman-Nya, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya la'allakum turhamun. Kalau kata la'allah, kata para ulama kita, kalau kalimat la'allah secara bahasa ketika digunakan dalam komunikasi dengan sesama manusia, maka maknanya adalah la'allah, agar, atau boleh jadi terjadi atau tidak. Bisa jadi betul-betul terjadi atau mungkin saja tidak. Nah, adapun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun, maka itu bukan kemungkinan terjadi atau tidak, tetapi menunjukkan ta'kid bahwasanya itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Nih, di antaranya, dan banyak ayat disebutkan, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian pasti akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana puasa, la'allakum tattaqun, itu menunjukkan bahasanya, bukan menunjukkan bahasanya ya boleh jadi engkau bertakwa atau tidak, tetapi ketika puasa betul-betul dijalankan sebagaimana mestinya, maka pasti akan melahirkan ketakwaan. Dan semua ayat-ayat menunjukkan itu la'allakum, itu maknanya adalah ta'kid, menunjukkan sesuatu yang pasti akan terwujud selama apa yang menjadi syarat itu terpenuhi. Taat kepada Allah dan Rasulnya dipenuhi, maka pasti akan terwujud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan didapatkan oleh hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara keutamaan yang lain adalah ta'atullah wa rasulihi sababun lil quwwah wassabat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah sebab kekuatan dan keistiqomahan. Dan setiap pelanggaran dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pasti akan mendatangkan kelemahan, baik secara pribadi maupun secara kolektif, secara umat ini. Sebagaimana terbukti ketika di perang Uhud, ketika kaum muslimin hampir terkalahkan disebabkan karena satu pelanggaran terhadap satu perintah dari Rasulullah SAW sebagai komandan, sebagai panglima perang. Ketika pasukan pemanah yang berada di bukit, yang standby untuk memanah, telah diperintahkan bahwasanya jangan meninggalkan posisi tersebut sebelum Rasulullah SAW memberikan instruksi. Akan tetapi tatkala hawa nafsu telah didahulukan daripada anjuran Rasulullah SAW dan perintahnya, maka di situ terbukti bahwasanya datang menjadi sebab kelemahan, bahkan hampir menjadi sebab kekalahan. Ketika mereka telah melihat kondisi musuh sudah mulai mundur, mereka sudah melupakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dari awal, bahwasanya jangan tinggalkan posisi tersebut
bagaimanapun kondisinya sebelum diizinkan. Akan tetapi dorongan hawa nafsu telah mendorong mereka untuk segera ingin mengumpulkan ghanimah dan sisa rampasan perang, yang membuat mereka meninggalkan posisi, yang akhirnya mereka mendapat serangan kembali dari musuh dan hampir terkalahkan disebabkan karena satu pelanggaran, satu bentuk melanggar dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian berselisih, fatafshalu, sehingga kalian menjadi lemah, menjadi kalah, wa tadhhaba rihukum, dan pergi kekuatan kalian dan hilang kekuatan kalian, wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan tetaplah bersabar, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan keberadaan kita di dunia tidak ada lain adalah untuk membuktikan ketaatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu-waktu yang kita lalui. Pembuktian ketaatan dibuktikan dengan sejauh mana kita memaksimalkan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sejauh mana kita meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan maka laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalkan. Kadar ketaatan seorang hamba itu bisa kita atau bisa dia nilai sendiri pada dirinya sejauh mana dia menjalankan perintah-perintah Allah dan sejauh mana dia berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya terhadap apa yang Allah dan Rasulnya telah larang, sehingga dia bisa mencapai keutamaan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya. Semua kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang bisa bersabar kehidupan dunia ini hatta ya'tiyanal yaqin, sampai kita berjumpa dengan satu hal yang pasti, yaitu yang namanya kematian, dalam keadaan senantiasa menundukkan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang keliru itu dari kelemahan dari kami secara pribadi, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan keliruan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.